Salam jumpa dengan saya Jatur Darmayanto yang akan menyampaikan Teknologi Pengolahan Gula Part 1 Huruf A tentang pengenalan gula. Anda sedang memasuki dunia yang sangat dekat dengan kehidupan kita, tetapi sering kita anggap sepele. Satu pertanyaan sederhana. Apakah Anda benar-benar mengenal gula atau hanya sekadar menggunakannya setiap hari dalam dunia teknologi pengolahan? Kita tidak boleh hanya pakai, kita harus memahami, karena produk yang tidak dipahami sama dengan proses yang tidak terkendali. Proses yang tidak terkendali sama dengan kualitas yang tidak terjamin. Maka sebelum kita masuk ke proses, kita mulai dari fondasi paling penting, yaitu memahami apa itu produk gula, dari sifat, perilaku, hingga nilainya. Coba Anda perhatikan gambar berikut ini. Semua orang pasti kenal. Semua orang pernah pakai, tetapi hari ini, kita akan melihatnya dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai benda biasa, tetapi sebagai objek teknologi, objek kimia, dan objek ekonomi, karena di balik yang terlihat sederhana, tersimpan sistem yang sangat kompleks. Secara fisik, gambar yang kita lihat adalah gula, namun dalam dunia teknologi pengolahan pangan, gambar tersebut adalah sukrosa, di mana dalam kimia organik, sukrosa juga disebut disakarida atau gula rangkap. Kenapa hal ini penting? Karena dalam proses industri, sebenarnya kita tidak mengolah gula, namun kita mengolah perilaku sukrosa. Artinya, kalau kita tidak memahami sifat dari sukrosa, maka proses yang kita lakukan bisa jadi akan salah arah. Sekarang kita lihat dari sisi lain. Misalnya dari sisi ekonomi, gula bukan sekadar produk, tetapi akumulasi dari semua biaya, diantaranya biaya bahan, biaya proses, biaya energi, biaya peralatan. Inilah alasan mengapa seorang engineer tidak cukup hanya pintar proses, tetapi juga harus paham ilmu financial and non-financial thinking, atau FINON. Karena dunia industri tidak hanya bertanya, apakah ini bisa dibuat? Tetapi juga bertanya, apakah proses yang kita laksanakan efisien? Apakah produk yang kita hasilkan kompetitif di pasar? Mari kita lihat realitas industri. Setiap produk, termasuk produk gula, lahir dari aliran biaya cash flow. Ada 3 komponen utama. Pertama, biaya bahan adalah titik awal dari semua proses. Biaya ini meliputi biaya bahan baku dan bahan pembantu. Kedua, biaya produksi, diantaranya biaya gaji, biaya energi, biaya perawatan, hingga biaya operasional harian. Ketiga, depresiasi atau penyusutan dari aset yang semuanya punya umur ekonomis. Misalnya, depresiasi gedung, mesin, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Artinya, setiap butir gula yang Anda lihat adalah hasil dari sistem proses yang panjang, mahal, dan kompleks. Disinilah mindset seorang engineer diuji, bukan hanya asal membuat, tetapi membuat secara efisien. Gula adalah pemanis alami yang sangat disukai manusia. Namun secara umum, pemanis terbagi menjadi 2 jenis. Pertama, pemanis alami, yaitu pemanis yang berasal dari tanaman, termasuk gula tebu. Kedua, pemanis sintetis, yaitu pemanis seperti sakarin dan siklamat. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa bahan pemanis alami aman untuk dikonsumsi, sedangkan pemanis sintetis bisa jadi kurang aman, terutama bila mana penggunaannya tidak terkontrol dengan baik. Disinilah teknologi gula berbasis bahan alami berperan menghasilkan produk yang aman, efisien, dan berkualitas. Gula alami dapat dihasilkan dari berbagai jenis tanaman, diantaranya tanaman tebu, tanaman jagung, tanaman kelapa, tanaman bit, tanaman aren, tanaman stevia, dan lainnya. Di benak kita pasti bertanya, mengapa tanaman tebu menjadi yang paling primadona? Ada 2 hal mengapa menjadi primadona, yaitu, pertama, secara ilmiah, tanaman tebu adalah salah satu tanaman dengan efisiensi fotosintesis tinggi, karena tanaman tebu mampu mengubah kurang lebih 2% energi matahari menjadi biomasa. Kedua, secara ekonomi, tanaman tebu memiliki produktivitas tinggi dan sangat cocok pada daerah beriklim tropis seperti Indonesia. Artinya, pabrik gula berbasis tanaman tebu di Indonesia bukanlah sekadar pilihan, tetapi merupakan salah satu keunggulan strategis. Mari kita kenali jenis gula yang ada di pasar. Pertama, raw sugar atau gula mentah. Yaitu gula mentah
bahan baku rafinasi. Kedua, gula kristal putih atau diingkat GKP, yaitu yang kita konsumsi sehari-hari. Ketiga, gula rafinasi, yaitu gula yang lebih murni. Gula ini digunakan sebagai bahan baku industri makanan dan minuman serta industri farmasi. Keempat, gula batu, yaitu kristalisasi gula yang dihasilkan secara alami dari larutan gula jenuh. Kelima, gula merah, yaitu produk gula yang dihasilkan secara tradisional dari nira pohon kelapa, pohon aren, dan lainnya. Keenam, gula cair, yaitu gula yang digunakan dalam bentuk sirup atau bentuk cair. Setiap jenis gula mempunyai perbedaan, di antaranya proses produksi yang berbeda dan standar mutu yang berbeda. Begitu juga dengan fungsinya juga berbeda. Hal inilah yang membuat industri gula menjadi berlapis dan sangat kompleks. Di Indonesia, gula bukan sekadar produk, tapi juga merupakan komoditas strategis nasional. Kenapa? Karena gula termasuk dalam kebutuhan pokok masyarakat. Di samping itu, gula juga menjadi bahan baku industri makanan, minuman, dan farmasi. Secara global, kualitas gula diukur dengan standar ICAMSA, di mana semakin kecil nilai ICAMSA, maka gula tersebut semakin putih, semakin murni. Sebagai contoh, gula rafinasi memiliki ICAMSA 30 IU sampai dengan 45 IU. GKP memiliki ICAMSA 100 sampai 200 IU. Raw sugar memiliki ICAMSA 1500 sampai 2000 IU. Artinya, warna bukan sekadar tampilan, tetapi indikator kualitas. Dengan penjelasan ini, diharapkan Anda telah memahami bahwa gula bukan sekadar rasa manisnya saja, tetapi juga merupakan kombinasi dari berbagai ilmu. Di antaranya, ilmu kimia, teknologi proses, dan ekonomi industri. Hal ini merupakan fondasi penting dari pembelajaran teknologi gula yang telah disampaikan sebelum Anda belajar ke tahap yang lebih dalam. Pada part 1 huruf B, akan dibahas tentang sifat dan perilaku sukrosa yang merupakan kunci utama dimulainya belajar proses pengolahan gula yang sebenarnya. Karena siapapun yang memahami sifat suatu benda, dialah yang menguasai proses tentang benda tersebut. Terima kasih, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.